Di tengah panasnya sorotan publik terhadap klarifikasi Rosa di podcast Ivan Gunawan, muncul kritik tajam dari seorang netizen bule dengan akun @ombulelambe yang langsung menyulut perdebatan baru. Klarifikasi yang seharusnya meredam isu justru dianggap membuka sisi lain yang dinilai terlalu sensitif terhadap opini publik. Netizen yang berbakti tersebut menilai respons Rosa berlebihan, terutama saat menanggapi perbandingan wajah dengan tokoh lain yang justru dianggap sebagai bagian biasa dari dinamika dunia hiburan yang keras dan penuh penilaian. Lebih jauh, netizen yang budiman itu menyindir bahwa sikap defensif hanya akan memperburuk citra di mata publik. Ia menekankan bahwa menjadi figur publik berarti siap menerima berbagai komentar, termasuk yang tidak menyenangkan. Dalam pandangannya, reaksi tersinggung justru menunjukkan adanya standar ganda dan secara tidak langsung merendahkan sosok yang dijadikan pembanding. Kritik tersebut memicu perdebatan luas antara yang membela hak artis untuk tersinggung dan yang menuntut mental lebih kuat di dunia hiburan. Memang mau dianggap imut selamanya, unyu-unyu, cantik dan imut. Halo keles, kita semua menua ya. Nggak ada ya sampai tua imut. Kok aku jelek ya? Jadi pengen dianggap imut dong, dianggap cantik. Ya menawan gitu, seksi. Sorry, itu juga selera orang. Kalau orang nggak suka, terus disuruh paksain. Lagian kalau kita mirip Mpok Ati, kenapa? Mpok Ati juga gagal oplas dan dia take it easy. Dia justru menghibur dengan wajahnya. Banyak orang telah dihibur oleh Mpok Ati. Orangnya baik sekali, rendah hati, gak sombong seperti kita yang pengen dianggap cantik. Yang salah siapa? Yang disalahin siapa? Terus kalau kita mirip Roy Suryo itu kenapa? Yang jual panci jasa Pelsong kenapa? Atau kalau kita mirip itu yang tukang sulap Kishiro atau Roy Suryo, kenapa? Mereka juga manusia, mereka juga punya fansnya. Jadi justru kalau kita sakit hati karena kita dianggap mirip Mpok Ati atau Roy Suryo, artinya kita menganggap mereka itu jelek. Kita objeknya itu menganggap mereka itu jelek, ya. Padahal itu mirip. Kami netizen bilang mirip, nggak bilang mereka itu jelek. Ya mirip dong. Aku juga dikatain seperti itu ya, si wanita apa sih di jembatan Ancol itu loh, kuntilanak itu loh. Kuntilanak di jembatan Ancol, atau seperti Berry Prima atau Cinta Laura. Ya kenapa? Terus gue ngambek itu. Gue jadi TikTok kan udah dihina loh dari Sabang sampai Merauke. Terus ya udah, emang gue pikirin. Jadi apa sih kayak gini-gini mau somasi. Terus kalau somasi nanti di pengadilan, kenapa Anda merasa tersinggung? Iya, karena aku dibilang mirip Mpok Ati atau si Roy Suryo. Terus si hakim bilang, kenapa? Di mana hinanya? Iya, aku dianggap jelek. Tolong Pak Hakim penjarakan. Itu nggak level banget loh. Nggak bakal bisa. Makanya nggak selalu suara itu sesuai dengan hati ya. Ya, kita menganggap suara itu bagus, tapi siapa tahu hati kita kotor. Makanya kenapa saya dari dulu nggak pernah suka lagu-lagu nada-nada seperti itu, karena saya tahu ini something wrong. Ya, pengen dianggap manusia, pengen dianggap keren, cantik, luar biasa. Nggak ada kayak gitu. Makanya dari dulu tuh nggak pernah menyukai suara ya kayak itu tuh pusing ya, kayak bising di kepala itu kalau saya dengar suara-suara lagu-lagunya itu. Sangat tidak bagus sekali. Terbukti ternyata kita sekarang mau somasi semua orang, katanya fitnah. Fitnah di mana? Kalau kita menganggap orang ini seperti itu, nggak ada undang-undangnya, kecuali kita menghina gitu kan, menghina seperti hewan, menghina orang ini apalah, fitnah. Di mana fitnahnya? Kalau kita bilang kami netizen menganggap orang ini seperti si Tamara Belsense juga dikatain dulu seperti Mpok Ati, dia santai-santai aja. Apalagi si Denada yang tarik segala macam. Ya banyak orang juga cibir dia. Ya itulah risikonya lo oplas di Korea atau di Cibaduyut.
atau di Ciamplas, ya kita oplas di Ciamplas, terus lo pikir orang itu harus terima? Kita boleh oplas di Ciamplas, tapi jangan nongol. Ini nggak nongol, kita komen pengen eksis karena mau somasi, jahat kok. Sangat amat jahat, dan itu sangat tidak terhormat sekali. Terbukti ya, maka dari dulu nggak pernah suka sih. Lagu-lagunya menurut saya sih kayak terlalu manja, secentil gitu kan, aku imut, pret. Makanya terbuktilah, makanya suara itu nggak selalu sirama dengan hati. Ternyata kalau suara itu keluar dari hati kotor, tetap di sini sakit di kuping. Jadi menurut saya ini justru bisa menghancurkan karir kita sendiri. Orang akan takut mengundang kita, karena nanti kan ya I.O itu kan ya pasti akan diserang. Netizen, penonton punya penilaian. Semua dari Madonna, Nicki Minaj, mau Celine Dion kek, mau Britney Spears, mau Kim Kardashian, semua oplas. Dan semua dicibir di sosial media seluruh dunia. Mereka nggak masalah tuh. Makanya kita tuh nggak siap jadi artis internasional ya, paling Hong Kong untuk TKW gitu kan. Paling ya ke Malaysia untuk TKW, ya paling jauh itu ke Arab ya, nyanyi-nyanyi untuk TKW. Tapi nggak bakal bisa kita go international seperti Anggun. Waktu Anggun di Perancis, dikatain macem-macem loh, ngelontong lah, inilah itu. Tapi dia oke, fine-fine aja. Itulah resiko jadi artis. Tapi kalau kita nggak siap jadi artis, ya mentok ya paling nyanyi di depan TKW gitu kan. Itu level begitu aja saya. Aduh, sok ngartis banget ya, cenah. Saya kan 30 tahun jadi artis. Seorang artis itu nggak ngaku dirinya artis. Justru dia merendahkan diri, dia rendah hati. Saya artis, saya hanya punya bakat yang Tuhan kasih. Saya hanya bagikan kepada umat manusia, bukan saya kan artis 30 tahun. Takut dong saya punya ini job cancel. Katanya ada juga persaingan antara artis. Gue bingung gitu, persaingan apa? Memang jual kolor. Kalau jual kolor di Mangga 2 atau di Glodok atau Duster ada saingan di samping karena jual Duster kolor yang sama. Kalau kita enggak. Kita kalau bagi penyanyi, kita punya ciri khas. Mau Whitney Houston, mau Mariah Carey, mau si Nini Yubrik, atau mau Inul Daratista, semua itu punya ciri khas dan tidak ada persaingan. Ya ada buzzer-buzzer mau merusak citra saya, siapa mau rusak? Coba Michael Jackson dulu punya buzzer seluruh dunia, dia tetap eksis kok. Mau Madonna juga punya buzzer seluruh dunia, ingin meruntuhkan nggak bisa. Nggak ada persaingan antara artis kecuali lo jual Duster, celana dalam di Glodok. Kita kan punya ciri khas suara dan penampilan dan brand. Terus sekarang iya, gara-gara diviralin muka saya seperti Mpok Ati atau si Roy Suryo, takut dong semua cancel. Mereka akan cancel bukan karena muka kita mirip Mpok Ati atau muka kita mirip Roy Suryo. Mereka cancel karena sikap kita yang congkak, yang sensi, yang sok cantik, yang sok laku, yang sok ngartis. Itu netizen pun fansnya enak. Gue gak bakal ngaku diri gue kalau gue seniman. Gue ini seniman internasional, gue artis 30 tahun lo gak ngaku. Kita kalau orang punya hati, sikap rendah hati, kita oh ya, saya bukan siapa-siapa kok, masih banyak lebih bagus daripada saya. Ya saya berkarya. Kalau kalian senang dan merasa berguna, merasa terhibur oleh nyanyian saya bersyukur. Tapi aku gak merasa artis, biasa-biasa aja begitu. Saya lihat artis-artis yang terkenal hati, aduh keren banget, biasa aja sih. Aku masih perlu juga semakin membaik ya, semakin sempurna, masih butuh kerja keras gak. Aku kan 30 tahun artis, baru sadar gue jelek ya. Takutnya kalau muka saya dimiripin seperti Mpok Ati, cancel, gak nyambung banget ya. Justru mereka akan cancel menurut saya karena sikap kita yang arogan. Gue sendiri gak bakal mau undang. Sorry ya. Takut juga nanti kalau gue undang ada tamu-tamu saya nyinyirin, kok
kok begitu ya nyanyinya ya langsung. Siapa ya nyanyinya? Saya kan suara bagus, saya 30 tahun loh, saya artis. Siapa? Kamu bilang saya itu jelek, saya somasi kamu ya, penjarakan, tim manajemen saya, laporkan. Enggak banget ya, enggak level. Untung saya dari dulu tuh nggak pernah suka ya dengar suara iya. Sekarang kirim surat-surat cinta, ayat-ayat cinta, ayat-ayat somasi. Dulu ayat-ayat cinta, sekarang ayat-ayat somasi, ya kan? Cinta dari mana? Dendam banget menurut saya. Ya sudahlah, kelihatan ya. Memang cepat atau lambat kelihatan sikap asli seseorang ya. Kelihatan yang pikirnya duit, yang pikirannya cancel, saya punya job, gimana itu nih pikirin. Kalau kita mau Michael Jackson mukanya kayak gini lah, kayak bebong lah, kayak apa, jalan terus sampai umur 50 tahun sampai dia metong, nggak ada. Madonna juga pernah mukanya bengkak banget, jalan terus sampai sekarang. Itu namanya orang punya mental ya, yang salah sendiri gitu. Dan tidak ada mereka itu tenggelam gara-gara oplasnya gagal ya. Nggak ada. Lagian ya kalau kita mirip Po Ati orangnya baik kok. Rendah hati, baik. Nggak seperti kita yang sombong yang aku artis loh 30 tahun. Mendingan jadi Rosurio jelas ya. Mendingan itu pakai ijazah Pelsong. Ya dia punya ijazah Pelsong. Tapi kalau kita kan mungkin punya muka Pelsong. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.